Gadis itu bermain petak umpet dengan 5 lelaki berotot. Sensasi kesemutan membuatnya terlena. Beberapa gadis yang tidak tahan ingin berhenti. Namun para pria itu tidak mau melepaskannya. Gadis itu bernama Lisa. Di usia 15 tahun, dia tinggal bersama ibu dan neneknya. Sedangkan ayahnya bekerja di luar negeri sebagai pengebor minyak. Dia hanya pulang sekali setiap 2 atau 3 tahun. Oleh karena itu, ibunya agak ketat padanya sehari-hari. Ditambah lagi, Lisa sedang berada dalam masa remaja yang penuh pemberontakan. Menyebabkan hubungan ibu dan anak perempuan itu semakin memburuk setiap harinya. Sedangkan neneknya akan menjadi penengah. Untuk meredakan hubungan di antara keduanya. Sambil menyisir rambut cucunya. Sambil menceritakan tindakan gila yang pernah dilakukannya saat muda. Tanpa ragu. Di rumah ini, nenek menjadi teman baik Lisa yang bisa diajak berbicara tentang segala hal. Namun ibu melihat kedekatan mereka. Bahkan sampai pada neneknya pun mulai memiliki pendapat. Perseteruan antara mertua dan menantu membuat Lisa merasa putus asa. Sejak itu, dia juga mulai menjauh dari kasih sayang yang hangat. Dan mulai mencari cinta romantis yang menjadi miliknya. Sahabatnya tahu bahwa Lisa selalu diam-diam mencintai Daniel, teman sekelasnya. Maka dia berusaha mencari tahu bahwa Daniel bersiap-siap untuk mengadakan pesta di rumahnya. Dan mengajak Lisa untuk pergi bersama. Pesta itu sangat meriah. Banyak pria tampan dan wanita cantik yang bersenang-senang minum di sini. Dan Daniel yang berpengalaman dalam urusan asmara segera menyadari bahwa Lisa adalah seorang gadis yang berpengalaman. Maka dengan tidak baik, dia mengajaknya bertemu sendirian di tepi laut. Beberapa kata dominan membuat gadis itu jatuh cinta sepenuhnya. Lisa juga terbawa perasaan oleh hormon. Dia memberikan ciuman pertamanya tanpa alasan yang jelas. Dan membuatnya semakin mengenal tubuhnya sendiri. Selama 1 musim panas, dia tidak pernah menghubungi gadis itu. Lisa setiap hari menangis sambil menunggu di depan telepon. Namun dia tidak pernah mendengar sapaan dari anak laki-laki itu. Temannya yang baik hati mencoba meyakinkannya untuk melupakan. Karena Daniel terkenal sebagai playboy. Dia sama sekali tidak peduli dengan Lisa. Namun gadis itu tidak ingin menyerah. Bahkan dia mencatat semua ini di dalam jurnalnya. Namun tulisan-tulisan itu membuatnya semakin merindukan anak laki-laki itu. Dan membuatnya semakin mengenal tubuhnya sendiri. Hingga suatu hari, Lisa bertemu dengan Daniel di ruang biliar. Dia bertemu dengan Daniel yang selalu ada di hatinya. Dengan sekilas pandang dari Daniel, dia dengan rela mengikuti Daniel pulang. Gadis muda yang polos dibohongi oleh pria jahat untuk datang ke rumahnya. Perasaan sakit membuatnya menggigit erat giginya. Dengan cepat, cairan merah mulai mengalir di bawahnya. Bau darah yang menusuk hidung membuat pria merasa jijik. Dia segera mengangkat celananya dan pergi. Lisa yang dijauhi tidak tahu harus bagaimana. Setelah pulang ke rumah, dia mengetahui neneknya dikirim ke panti jompo oleh ibunya. Rasa lemah seketika menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah penyiksaan ganda fisik dan psikologis, dia semakin terjerumus. Lisa belajar meniru gaya Daniel. Dia merayu seorang pria tua lajang di pinggir jalan. Gadis itu dengan lembut menggigit sedotan dengan mulutnya. Tatapannya semakin kabur. Pria itu segera duduk di sebelahnya. Dia meraba-raba dan meletakkan tangannya di pinggang Lisa. Namun, saat nafsu hampir meledak, Lisa malah tersenyum ringan sambil berdiri dan pergi. Di saat itu, dia merasakan kebahagiaan Daniel. Malam sebelum Natal, ibunda membawa nenek dari panti jompo pulang ke rumah. Melihat bekas cakaran di wajah Lisa membuatnya sangat sedih. Lalu dia bertanya apakah cucunya baru-baru ini mengalami sesuatu. Namun Lisa menggelengkan kepala. Namun nenek tetap khawatir. Saat cucunya tidak ada, dia menarik menantu perempuannya ke samping untuk bertanya. Dan meminta agar dia lebih peduli pada putrinya. Baru-baru ini, suasana hati Lisa agak tidak stabil. Tampaknya ibu tidak begitu memperhatikan. Malah merasa bahwa anaknya sudah besar. Dan seharusnya memiliki ruang sendiri. Tak lama kemudian, Daniel menelepon lagi. Meskipun Lisa masih merasa kesal padanya. Namun akhirnya tidak tahan untuk tidak pergi bertemu. Namun dia tidak menyangka bahwa selain Daniel, ada seorang pria asing lainnya. Pihak lain juga seorang playboy. Lisa pergi dengan marah. Namun Daniel berkata, jangan terlalu kekanak-kanakan. Namun, itu membangkitkan ambisi kemenangan di dalam hati gadis itu. Lisa terlihat seperti berubah menjadi orang lain. Di depan Daniel, dia berpelukan dengan pria asing. Dia ingin membuktikan bahwa dia bukanlah mainan mereka. Tidak hanya itu, Lisa juga mendaftar akun online. Dia khususnya berbicara dengan berbagai pria. Melihat pria-pria itu terpesona oleh kata-kata manisnya. Gadis itu semakin memperkuat hatinya sendiri. Lisa percaya bahwa dengan daya tariknya, daya tarik bisa membuat setiap pria tergoda. Seperti wanita dalam foto. Bisa mendapatkan perhatian semua orang. Gadis itu melepas pakaiannya dan duduk di atas pria. Gerakannya lancar. Ekspresinya menarik. Alasannya melakukan hal ini hanya untuk membuktikan bahwa dia juga bisa seperti Daniel, memainkan perasaan orang lain dengan sembarangan. Lisa bisa berpelukan dengan penjaga museum di sudut. Juga bisa saat bersama dengan Daniel, disentuh oleh pria tua cabul saat mengantri.
Dia bahkan menuliskan semuanya di dalam jurnal, memuaskan keinginan kesombongan diri. Namun jurnal segera ditemukan. Ketika teman sekelas mengejek Lisa, sahabatnya tidak berpihak padanya. Hal ini juga menyebabkan hubungan kedua saudara perempuan itu hancur. Namun Lisa tidak menyadarinya. Siswa pindahan baru melihat ini. Secara diam-diam menghentikan tindakan semua orang. Anak laki-laki bernama Owen sudah memperhatikan keberadaan Lisa sejak hari pertama datang. Hanya saja pada saat itu dia masih tenggelam dalam kesedihan ditinggalkan oleh Daniel, tidak menyadari keberadaan Owen. Di sisi lain, Lisa dengan cepat menarik seorang pria tua di internet. Mereka berdua sepakat untuk bertemu secara langsung. Setelah sampai di tempat, gadis itu mengganti pakaian, mengambil cambuk dan hendak menghukum pria. Namun segera peran keduanya berbalik. Lisa menjadi yang terkena pukulan. Setelah keluar dari hotel, dia penuh dengan luka. Kembali ke rumah, dia melihat ibunya menemukan buku harian miliknya. Perasaan wanita itu naik turun. Dari marah awal hingga merasa kasihan. Akhirnya menyesal tidak mendengarkan nasihat neneknya lebih awal. Peduli dengan kehidupan putrinya. Semester baru akan datang. Lisa membuang beberapa perlengkapan kostum sebelumnya. Mencoba untuk mengubah diri. Juga mencoba naik mobil teman dekatnya secara sukarela. Mereka berbaikan seperti semula. Dan siswa pindahan juga berani memberikan buku sketsa kepada Lisa. Di dalamnya semua adalah siluetnya. Owen menarik gadis itu ke sudut dan mengungkapkan perasaannya dengan penuh kasih. Dan mencoba meraih tangan Lisa. Mereka saling menatap dengan penuh kasih. Ciuman terakhir menetapkan hubungan. Namun ketika Owen pergi, Daniel malah mendekat. Dan sekali lagi mengundang Lisa ke pesta. Gadis itu setuju. Tapi bukan dengan tunduk patuh. Melainkan ingin membuktikan transformasinya melalui penolakan. Setelah meninggalkan pesta, Lisa kembali ke tepi laut seperti dulu. Kemudian dia melompat ke dalam. Air lautnya dingin. Namun hatinya hangat saat ini. Masa remaja adalah saat kebingungan dan kebingungan. Mencari jalan keluar.